Oke guys, kembali lagi bareng gua yaitu Mimin, yakni admin di dalam channel Onisekai. Oke guys, hari baru, chapter baru. Di video kali ini Mimin akan membahas Lugism yang terbaru cuy, yakni chapter 533. Dimana di chapter ini kita diperlihatkan sesuatu yang sangat menarik. Oke guys, di dalam chapter ini juga setidaknya Mimin berhasil menemukan 4 poin dan 3 teori. Apa aja 4 poin dan 3 teori itu? Nah, kalian tonton sampai akhir, oke? Oke guys, seperti biasa Mimin mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua cuy, yakni kepada 2982 orang yang telah subscribe channel Mimin. Mimin mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Dan Mimin juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua cuy. Ayo guys, gak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke poin yang pertama. Let's go. Oke guys, poin yang pertama. Oke guys, pada chapter ini cuy, ternyata kita dikonfirmasi kalau seorang Choi Bongpal adalah seorang perempuan guys. Kemarin Mimin sempat curiga cuy, kenapa ya PTJ menggambar seorang laki-laki yang memakai baju perempuan. Ternyata salah, karena Choi Bongpal memanglah seorang perempuan. Dan dikonfirmasi bahwa Choi Bongpal tidak memiliki hubungan apapun kepada foreman kru Busan. Dia menjalankan bisnis narkobanya itu sendirian cuy, tidak ada hubungan dengan foreman kru. Sini guys, PHS mengungkapkan niat Alia datang ke sana adalah untuk menghancurkan foreman krunya Busan, karena itu akan menjadi cikal bakal Choi Dongso kedua. Padahal sebenarnya ya, menurut Mimin pribadi guys, kematian Choi Dongso itu sangat janggal. Kenapa villain yang di build up seperti itu malah matinya tidak jelas cuy, dalam artian hanya bunuh diri saja, kayak anti klimaks banget kan guys. Dan dikonfirmasi ternyata Choi Bongpal tidak berada di pihak foreman kru Busan. Dia bahkan ingin membantu Aliet untuk menghancurkan foreman kru Busan guys. Namun dengan syarat Aliet tidak boleh menyentuh bisnis narkobanya. Tentunya mengetahui hal itu, Pak Hyung-suk tidak menyetujui syarat tersebut guys, karena Pak Hyung-suk sangat menolak adanya narkoba di Korea Selatan. Tentunya kita semua harus menolak apa yang dinamakan itu narkoba guys. Bahkan pada momen ini Pak Hyung-suk mengancam Choi Bongpal dengan cara membakar semua narkobanya apabila Choi Bongpal tidak memberikan informasi mengenai foreman crew cuy. Alasan mengapa Choi Bongpal ingin menghancurkan foreman crew adalah sebenarnya guys, dia ingin menjadi bagian dari foreman crew. Mungkin secara finansial dan juga secara kekuatan Choi Bongpal kalah jauh dengan foreman crew. Tentu saja iya, karena foreman crew diisi semua pria guys. Dari segi fisik, kemungkinan Choi Bongpal akan kalah jauh dari ketua foreman crew. Ada satu hal yang membuat Mimin penasaran guys, saat Choi Bongpal bilang untuk memikirkannya setelah melihat kalian bertarung. Meski kalian tidak bisa menangkap semua kru tersebut, setidaknya kalian bisa menangkap salah satu yang terlemah. Apakah ini berarti guys, kekuatan aliennya sekarang masih belum cukup untuk mengimbangi foreman crew Busan? Ingat guys, ini hanya foreman crew, bukan King of Busannya. Dia hanyalah bawahan dari King of Busan. Dan pada momen ini, di saat Pak Hyung-suk menyebutkan bahwa kami akan mengalahkan Raja Busan, Choi Bongpal dengan tersenyum dia bilang, apakah kalian ingin digigit seekor serigala cuy? Apakah ini ada hubungannya antara sifat serigala dengan Raja Busan guys? Untuk hal itu akan Mimin bahas di teori cuy. Oke guys, itu poin yang pertama. Oke, next poin yang kedua. Oke cuy, di sini Choi Bongpal tanpa basa-basi langsung menceritakan semua informasi mengenai foreman crew Busan, di mana letak bisnisnya, letak bisnis gelapnya, dan siapa ketuanya. Sayangnya pada chapter kali ini kita tidak diperlihatkan penjelasan tersebut. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Aliet tetap saja membakar semua narkoba yang ada di gudang Choi Bongpal cuy. Ya bener sih guys, semua narkoba harus dimusnahkan. Tapi sayang, Choi Bongpal tidak sesederhana yang kita pikirkan cuy, karena semua narkoba yang ada di gudang itu hanyalah barang palsu yang aslinya masih disembunyikan oleh Choi Bongpal itu sendiri cuy. Oke guys, panel berpindah ke Aliet yang sudah memasuki Busan. Mereka berpencar ke 4 distrik yang berbeda untuk menangkap semua ketua kru secara bersamaan dalam satu malam. Ini adalah mimpi di siang bolong guys. Meskipun sekuat apapun Aliet, mereka tidak akan bisa menangkap semua foreman kru Busan di malam yang sama, karena Busan sendiri adalah wilayah yang sangat luas guys. Yang pertama,
Tentunya orang yang bisa menyatukan wilayah itu bukan sembarangan orang cuy. Dan bener aja, di sini dua orang ditempatkan masing-masing wilayah, di mana Lee Jin bersama dengan An Hyun Song dia berada di tempat hiburan untuk menyamar dan menyusup guys. Di sini lucunya cuy, Lee Jin menyamar sebagai pelayan, sedangkan An Hyun Song menyamar sebagai tamu VIP. Kan kampret cuy. Bahkan gak hanya itu, Lee Jin pada momen ini ditampar oleh seseorang guys. Anjir emang. Itu poin yang kedua. Oke, next poin yang ketiga. Oke guys, selain Jin dan juga An Hyun Song, Vasco dan juga Jin Ho Bin ditugaskan untuk menyusup ke daerah kasino, lebih tepatnya perjudian ilegal guys, di mana sisi gelap dari Busan distrik yang kedua. Sedangkan untuk Park Hyung Suk, dia sedang menuju ke pelabuhan untuk menangkap perdagangan manusia, di mana yang diperdagangkan adalah anak kecil perempuan guys. Namun saat menuju ke sana, Hyung Suk ternyata sudah menugaskan satu orang yang sangat peka terhadap keluarga, apalagi kepada wanita guys. Ya bener, dia adalah Jajang, King of Plot Armor nomor 2 cuy, di bawah Jonggun. Jajang ditugaskan untuk memata-matai tempat itu guys. Bahkan Jajang ya dengan beraninya, karena dia tahu bahwa dia dibekali seperangkat plot armor, dia langsung mengancam, menyuruh ketuanya untuk muncul dan akan menghajar ketua tersebut guys. Tunggu orang yang tahu diri, karena dia tahu bahwa PTJ akan menolongnya dengan seperangkat plot armor guys. Mengetahui hal itu, Park Hyung Suk dan Jae langsung bergegas ke pelelangan ikan sekaligus distrik terakhir di Busan. Kalian kira itu pelelangan ikan biasa guys? Ya enggak lah, karena sebenarnya pelelangan itu bukanlah pelelangan ikan biasa cuy. Itu poin yang ketiga. Oke, next poin yang keempat. Oke guys, pada chapter ini kita juga dikonfirmasi cuy, ternyata pelelangan ikan itu adalah arena bertarung cuy. Arena itu bukan diciptakan oleh foreman crew Busan, melainkan hal yang sudah ada. Dan seperti otak encernya Park Hyung Suk yang bekerja sangat cepat, dia langsung memutuskan bahwa orang yang memenangkan arena itu akan menemui headmasternya, atau kemungkinan besar adalah ketua dari foreman crew tersebut guys. Maka dari itu, pada chapter ini Park Hyung Suk memutuskan untuk ikut arena tersebut guys. Ingat, ini adalah Park Hyung Suk badan kedua, di mana dia adalah perfect bodinya di Lookism guys. Untuk mengenai foreman crew Busan ini guys, Mimin menyadari ada beberapa hal yang mirip cuy, akan Mimin bahas di teori cuy. Oke guys, itu tadi 4 poin yang dapat Mimin temukan. Sekarang kita akan beralih ke teorinya cuy. Let's go. Oke guys, teori yang pertama. Oke guys, teori yang pertama adalah teori mengenai sifat serigala yang berkaitan dengan Raja Busan. Oke guys, pada poin yang sebelumnya Mimin kan membahas mengenai serigala dan Raja Busan. Ini bukan ganteng-ganteng serigala guys, dua hal yang berbeda ya. Oke cuy, Mimin di sini kepikiran apakah King of Busan memiliki sifat serigala? Menurut Mimin, iya cuy. Dengan artian King of Busan adalah alpha dari sebuah kelompok serigala guys. Dimana jika ada kelompok serigala, tentunya ada serigala yang tugas untuk berburu dan bertugas untuk melindungi guys. Apakah pria di samping King of Busan ini adalah serigala yang disebut sebagai serigala bertahan cuy, karena dia akan melindungi King of Busan alias sang alpha dari serangan apapun. Sedangkan ujung tombak atau serigala pemburunya adalah foreman crew tersebut guys, yang artinya King of Busan sangat ditakuti oleh bawahannya. Itu teori yang pertama. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Oke, next teori yang kedua. Oke guys, teori yang kedua adalah teori mengenai foreman crew itu sendiri. Oke guys, di sini Mimin melihat sedikit kemiripan antara foreman crew Busan dengan Ilhaewi cuy. Maksudnya gimana? Maksudnya gini guys, di foreman crew Busan itu kan ada yang mendirikan kasino sekaligus sisi gelapnya, seperti halnya Ilhaewi, anak perusahaan ketiga, di mana dia mendirikan kasino sekaligus sisi gelapnya, yakni tentang narkotika. Sedangkan untuk penculikan anak, menurut Mimin itu sangat mirip dengan Ilhaewi, anak perusahaan keempat, mana mereka memaksa orang untuk streaming 24 jam non-stop cuy, dengan kontrak yang sangat merugikan. Sedangkan untuk arena bertarung guys, itu
sangat mirip dengan Ilhaiwi, anak perusahaan kedua, di mana Cheon Taijin adalah rajanya di sana guys. Dan untuk Ilhaiwi, anak perusahaan pertama, yakni penjara bawah tanah itu guys, atau rumah sakit jiwa tak berizin, itu masih belum diperlihatkan berada di Busan. Jadi apakah Ilhaiwi, anak perusahaan pertama, yakni rumah sakit sekaligus sisi gelapnya, akan ada di Busan? Jika memang seperti itu, maka apa bedanya Ark Busan? Mungkinkah ini hanya beda orang-orangnya aja? Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Oke, next, teori yang ketiga sekaligus teori yang terakhir adalah teori mengenai panel terakhir guys. Jika kalian lihat panel terakhir ya, sekaligus orang-orang dari Foreman Crew Busan, Mimin memiliki teori tersendiri mengenai orang itu guys. Dimulai dari panel yang paling kiri, dimana itu adalah pria yang sepertinya memakai jas guys. Jika kalian ingat, hostel memiliki dua kubu, dimana hostel A yakni Jang Yun dan juga hostel B yakni Wang Ochun yang berseteru guys. Dimana di Ark hostel B ada satu pria yang berhasil melarikan diri menggunakan bis cuy. Menurut Mimin, orang itu adalah yang paling kiri guys, yang menjadi ketua Foreman Crew Busan. Kemudian bit nomor 2 dari kiri sekaligus sejajar dengan Vasco dan juga Jin Hobi. Si lewat itu bukankah sangat mirip dengan Cheon Taijin? Apakah memang Cheon Taijin adalah salah satu Foreman Crew dari Busan guys? Jika iya, maka ini akan menjadi rematch Jin Hobin dan juga Cheon Taijin. Sedangkan untuk dua yang di kanan guys, itu masih belum diketahui. Tapi menurut Mimin, yang paling kanan itu sepertinya seorang wanita cuy. Itu menurut Mimin. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini, boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian. Jika kalian suka dengan channel ini, boleh kalian subscribe dan nyalakan notifikasinya cuy. Dan bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Oke guys, sampai jumpa di next video. Bye bye bro.